Gejala umumnya itu misalnya ya karena massa otot yang kurang itu ya, jadi staminanya juga kurang. Jadi untuk melakukan aktivitas harian juga berkurang gitu ya. Biasanya nanti ditandai dengan kalau kita berjalan gitu ya nggak bisa cepet gitu. Terus kemudian kalau lagi naik tangga jadi lebih sulit. Halo sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Putri Amelia. Saat ini saya sudah kedatangan dokter di RSUI, yaitu Dr. Wahyu Ika Wardani. Beliau merupakan seorang dokter gizi klinis konsultan RSUI. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Ika? Baik, alhamdulillah Mbak Putri. Bagaimana dengan Mbak Putri? Alhamdulillah baik juga dok. Hari ini saya tertarik sekali nih dok dengan topik pembicaraan kita kali ini yang membahas tentang obesitas sarkopenia nih dok. Nah dok, biasanya masyarakat hanya mengetahui obesitas saja nih dok, yaitu kelebihan berat badan atau kegemukan dok, tanpa tahu jenis-jenisnya ya dok ya. Nah, untuk obesitas sarkopenia itu sendiri seperti apa ya dok? Ya, baik. Mungkin sebelumnya kita pahami dulu tadi ya tentang obesitas secara umum. Kita ingat lagi bahwa obesitas itu sebenarnya adalah salah satu jenis malnutrisi juga nih Mbak Putri. Nah, tapi malnutrisinya bukan kekurangan nutrisi, tapi juga kelebihan dari nutrisi atau zat gizi. Nah, obesitas itu sendiri jadi merupakan keadaan di mana ada timbunan lemak berlebih dalam tubuh yang berdampak buruk nih bagi kesehatan kita. Nah, sementara kalau sarkopenia itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, di mana sarx artinya daging, sedangkan penia artinya kekurangan atau kehilangan ya. Nah, kondisi ini terjadi biasanya ada hilang massa otot tubuh kita yang dikaitkan dengan proses penuaan gitu. Itu ya. Nah, kombinasi dari sarkopenia dan obesitas inilah kita sebut dengan obesitas sarkopenia. Jadi keduanya terjadi ya, di satu sisi ada kehilangan massa otot ataupun kekuatan dan fungsi otot, di sisi lain ada kelebihan massa lemak. Nah, kalau keduanya ini terjadi, nah itu ternyata bisa menyebabkan tingkat kesakitan penyakit metabolik ataupun kardiovaskular yang lebih tinggi. Bahkan angka kematian dikatakan juga demikian. Wah, seperti itu ya dok. Berarti lebih seram juga nih ya dok dibandingkan dengan obesitas yang biasa saja ya dok. Karena dia massa lemaknya tinggi, kemudian massa ototnya rendah, jadi agak susah beraktivitas ya dok ya. Oke, untuk penyebab obesitas sarkopenia itu sendiri seperti apa dok? Baik, penyebabnya sebenarnya bisa berbagai macam ya. Di sini mungkin yang saya sebutkan pertama tadi sudah disebutkan juga, sarkopenia itu sendiri terjadi akibat dari bertambahnya usia. Jadi di sekitar kita usia 30 tahun itu akan terjadi penurunan dari kekuatan otot secara progresif, sebetulnya sudah terjadi dan akan mengalami percepatan pada usia 60 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi akibat kurangnya latihan fisik. Nah, jadi misalnya kita kurang latihan fisik ya, kan bisa terjadi penimbunan massa lemak jadinya, karena lemak yang ada di tubuh kita ini tidak kita bakar gitu kan ya. Nah, jadi itulah kenapa kekurangan latihan fisik ini juga menyebabkan obesitas sarkopenia. Selain kelebihan massa lemak ya, dari kekurangan latihan fisik juga bisa berkurang massa otot gitu. Jadi misalnya nih contohnya orang yang sakit lumpuh gitu ya. Nah, pasti kan otot yang lumpuhnya atau tungkai yang lumpuhnya itu agak menciut ya, mungkin Mbak Putri pernah tahu namanya atrofi otot, itu bisa terjadi. Gitu. Nah, jadi kekurangan latihan fisik itu merupakan faktor penyebab yang kedua. Yang ketiga itu adalah kekurangan asupan protein harian.
Nah, kekurangan asupan protein harian itu akan menyebabkan pergantian protein di dalam massa otot kita tidak berjalan dengan baik ya, atau terganggu gitu. Dan selain itu juga adanya reaksi peradangan maupun adanya kondisi resistensi insulin. Nah, kedua itu baik peradangan maupun resistensi insulin itu juga bisa menyebabkan massa otot dalam tubuh mengalami pemecahan protein gitu. Jadi ya memang beberapa penyebab ini ya dari obesitas sarkopenia bisa terjadi pada tubuh kita. Tapi ada juga nih yang tadi Mbak Putri tanyakan yang disebut dengan faktor risiko. Jadi ya itu tadi usia ya, faktor risiko usia, terus kemudian juga penyakit kronis seperti PPOK, kemudian juga penyakit ginjal, kanker, diabetes, jantung, dan osteoartritis itu juga bisa menyebabkan obesitas sarkopenia. Terus kemudian juga kadang-kadang penyakit akut nih yang bukan ngetren ya, sedang jadi pandemi nih saat ini itu COVID itu ya. Iya, betul. Itu juga kita akan mengalami peradangan kan dalam tubuh kita. Nah, itu maka massa otot kita itu berpotensi besar untuk mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi badannya gemuk tapi massa ototnya kurang gitu. Oke, berarti kita nggak boleh mageran ya, Dok? Oke, untuk gejala umum nih, Dok, yang biasa timbul pada pasien-pasien dengan obesitas sarkopenia ini seperti apa, Dok? Gejala umumnya ya? Iya, gejala umumnya itu misalnya ya karena massa ototnya kurang itu ya, jadi staminanya juga kurang. Jadi untuk melakukan aktivitas harian juga berkurang gitu ya. Biasanya nanti ditandai dengan kalau kita berjalan gitu ya nggak bisa cepet gitu. Terus kemudian kalau lagi naik tangga jadi lebih sulit seperti itu. Terus juga seringkali terjadi kehilangan keseimbangan ya. Dan obesitas sarkopenia ini dikatakan berhubungan dengan yang disebut frail atau sering terjatuh. Gitu. Oke, Dok, bagaimana nih, Dok, seseorang dapat dikatakan mengalami sarkopenia ini, Dok? Baik, kalau secara medis ya, seseorang yang mungkin mengalami kegemukan atau obesitas, apakah sarkopenik atau tidak gitu ya. Nah, itu kita lakukan beberapa tes dulu. Kita lakukan beberapa tes, kan tadi masalahnya di otot ya, di ototnya itu baik fungsi itu bisa terganggu. Jadi kita lakukan tes fungsi otot, misalnya dengan tes gait gitu ya, yang pasien diminta untuk berjalan sepanjang satuan meter tertentu. Nah, kita lihat kecepatannya bagaimana, disebut tes gait. Terus kemudian juga fungsi dari ototnya itu sendiri itu dilakukan dengan tes kekuatan genggam tangan gitu. Nah, dari situ kita lihat nih, wah dari fungsi sama kekuatannya kok berkurang gitu ya dari otot pasien. Nah, lalu kita lihat nih, jadi apakah bermasalah nih ototnya. Jadi kita nilai nih komposisi tubuh dari pasiennya. Sebenarnya untuk memeriksa komposisi tubuh ada beberapa cara. Yang paling standar itu adalah pemeriksaan DEXA. Tapi pemeriksaan itu relatif mahal dan juga menggunakan radioaktif. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis. Nah, ada tuh di rumah sakit kita, Mbak Putri. Iya, pemeriksaan seperti apa tuh, Dok? Massa lemak tubuh itu. Seperti itu, sahabat RSUI. Jadi ada juga nih, sahabat RSUI, pemeriksaannya. Seperti apa tuh, Dok, biasanya? Nah, kalau pemeriksaan massa tubuh dengan BIA itu biasanya kita lakukan pasien, kita ukur dengan suatu alat ya. Ada berbagai merek sebetulnya ya, ada berbagai merek. Terus kemudian nanti pasien diminta untuk memegang elektroda yang ada pada alat tersebut, kemudian kakinya juga sudah terpasang pada elektrodanya.
hasilnya, kemudian kita lakukan pengukuran dan itu singkat dan tidak menimbulkan rasa sakit, jadi tidak perlu khawatir untuk pasien-pasien RSUI. Berarti bisa dilakukan dengan cepat gitu ya dok ya, untuk Iya. mengetahui hasilnya. Oke, baik. Jelas sekali ya sahabat RSUI. Terus untuk pengobatan dari obesitas ini sendiri bagaimana nih dok? Nah, ini kabar gembiranya nih Mbak Iya. Putri. Jadi nggak perlu khawatir, pasien-pasien yang mengalami obesitas sarkopenia ini sangat bisa diobati gitu. Jadi masih bisa diperbaiki gitu ya maksudnya ya. Bagaimana caranya? Nah, pengobatannya ini sebenarnya mudah. Kita harus mengubah gaya hidup kita gitu. Biasanya dilakukan dengan perubahan gaya hidup. Nah, dari mana aja? Tadi kan kalau masalahnya adalah kurangnya asupan protein, jadi artinya dari masalah makannya ya. Perbaikan dari nutrisi dari pasien. Biasanya karena pasiennya juga mengalami obesitas, maka kita lakukan defisit kalori. Kita lakukan defisit kalori, tapi disertai dengan peningkatan asupan protein pada pasien supaya kalori yang diberikan itu tidak menyebabkan pasien lebih mengalami kehilangan massa otot. Jadi dia turun berat badannya, tapi yang hilang Lemaknya ya dok ya, ya. bukan Oke, proteinnya. baik. Jadi defisit kalorinya itu tergantung sih dari kondisi pasiennya. Nanti biasanya ditentukan oleh dokter yang memeriksa. Nah, kemudian untuk melengkapi dari pengobatan selain dari mengatur pola makan tadi, juga aktivitas fisiknya itu harus diperbaiki juga gitu. Untuk memperbaiki aktivitas fisik itu biasanya ada anjuran dari pemerintah ya untuk kita melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Itu paling tidak. Tapi sebenarnya tetap tergantung dari awalnya pasien itu berada di level mana. Jadi tidak sama antara satu pasien dengan yang lainnya. Yang pasti latihannya bisa berupa latihan aerobik ataupun latihan beban. Nah, nanti itu harus disesuaikan dengan kemampuan pasien dan juga berdasarkan rekomendasi dari dokter. Oke, jadi seperti itu ya sahabat RSUI. Jadi untuk obesitas sarkopenia ini bisa disembuhkan ya dok ya. Oke, untuk pencegahannya nih dok, pencegahan obesitas sarkopenia itu seperti apa dok? Nah, pencegahannya tentunya kalau kita belum mengalami obesitas sarkopenia ini, supaya kita tidak mengalaminya, maka kita harus makan dengan gizi seimbang. Nah, itu ya poinnya, gizi seimbang. Seimbang dari mana? Seimbang dengan kebutuhannya gitu ya. Kemudian seimbang antara satu jenis makanan dengan makanan yang lainnya. Nah, jangan sampai lupa untuk memberikan sumber protein karena itu yang kadang-kadang untuk orang Indonesia masih kurang ya, karena kita lebih banyak makan karbohidrat selama ini. Iya, betul. Gitu. Terus kemudian juga tadi latihan fisiknya harus rutin dan juga harus bisa mengelola stres karena tadi kan sebetulnya stres itu juga bisa mengurangi massa otot juga kalau dialami secara jangka panjang gitu tuh. Jadi tidur harus cukup, terus mengonsumsi cairannya cukup dan rutin melakukan cek kesehatan. Oke, seperti itu ya sahabat RSUI. Jadi jelas sekali ya untuk penjelasan dari Dokter Ika terkait dengan obesitas sarkopenia. Terima kasih untuk Dokter Ika yang sudah menjelaskan dengan jelas nih dok mengenai penyakit obesitas sarkopenia ini dok. Sama-sama Mbak Putri. Semoga sahabat RSUI dapat lebih waspada terhadap obesitas sarkopenia agar kualitas hidup kita lebih baik hingga tua nanti. Oke, untuk sahabat RSUI yang mengalami gejala-gejala obesitas sarkopenia dapat mengkonsultasikan ke dokter spesialis gizi terdekat atau dapat berkunjung ke RSUI. Terima kasih untuk sahabat RSUI yang telah menyaksikan tayangan video edukasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Saya Putri Amelia. Dan saya Dr. Ika.
Salam sehat RSUI.